Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Jatunisa dengan NIM Triple 25190085 kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema limit barisan. Yang pertama, definisi 3.1 terkait barisan terbatas. Jadi sebelumnya kita akan membahas mengenai apa saja barisan terbatas dan seperti apa yang disebut dengan barisan terbatas. Jadi, barisan X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat M. Sedemikian sehingga nilai dari mutlak Xn-nya lebih kecil sama dengan M untuk setiap N anggota bilangan asli. Kita langsung saja ke contoh barisan terbatas. Yang pertama ada X sama dengan negatif 1 dipangkatkan N terbatas oleh 1. Berarti mutlak dari Xn lebih kecil sama dengan 1. Contoh yang kedua, Y sama dengan 2N dibagi N plus 3. Berarti mutlak dari Yn-nya lebih kecil sama dengan 2. Kita akan buktikan. Sama dengan mutlak dari 2N dibagi N plus 3. Agar 2N-nya ini bisa dibagi dengan N plus 3, maka 2N akan kita tambahkan dengan plus 6 dan juga negatif 6. Sama dengan mutlak 2N ditambah 6 dikurangi 6 dibagi N plus 3. Karena 2N ditambah 6 dibagi N plus 3 ini adalah 2. Dan juga dikurangin N dibagi dengan N plus 3 sama dengan mutlak 2 dikurangi 6 dibagi N plus 3. Jika kita masukkan N-nya menjadi 1, maka 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 yaitu 3/2. Berarti dapat kita simpulkan, jika kita masukkan N-nya semakin besar, maka hasilnya akan semakin kecil. Berarti kita akan menggunakan lebih kecil sama dengan mutlak 2 sama dengan 2. Berarti terbukti bahwasannya barisan Y, yaitu 2N dibagi N plus 3 ini terbatas. Selanjutnya kita akan mengetahui contoh barisan yang tidak terbatas itu seperti apa. Di sini ada X sama dengan N, ini menggunakan sifat Archimedes. Berarti jika kita andaikan X sama dengan N ini adalah barisan yang terbatas, berarti ini bertentangan dengan sifat Archimedes yang sudah dibuktikan. Di sini ada teorema jika barisan X sama dengan Xn konvergen, maka X sama dengan Xn terbatas. Berarti jika ada barisan X ini konvergen, maka barisan tersebut terbatas. Dan juga jika barisan tersebut terbatas, belum tentu konvergen. Bisa jadi konvergen, bisa jadi tidak konvergen. Contohnya, yang contoh pertama yang X sama dengan negatif 1 dipangkatkan N terbatas oleh 1 ini termasuk barisan terbatas tapi tidak konvergen. Dengan contoh yang kedua, Y sama dengan 2N dibagi N plus 3 ini termasuk barisan yang konvergen dan juga terbatas. Dengan bukti, misalkan limit Xn sama dengan X, maka untuk epsilon 0-nya sama dengan 1. Terdapat K-nya anggota bilangan asli, sedemikian sehingga mutlak dari Xn dikurangi X lebih kecil dari 1. Untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan K. Menggunakan ketaksamaan segitiga, maka diperoleh nilai dari mutlak Xn lebih kecil dari mutlak X ditambah 1. Kemudian kita pilih M-nya dari supremum suku pertama, suku kedua sampai sini sampai mutlak suku ke K dikurangi 1. Nah, dari sini juga dari mutlak X kemudian ditambah 1, berarti jika ada nilai-nilai suku-sukunya yang lebih besar dari K, yang suku-sukunya banyak sampai tak terhingga, tidak akan melampaui mutlak X ditambah 1. Maka mutlak Xn lebih kecil sama dengan M untuk setiap N-nya anggota bilangan asli. Lanjut teorema definisi 3.2, misalkan X sama dengan Xn dan Y-nya sama dengan Yn adalah barisan yang konvergen, berarti barisan yang memiliki limit. Maka yang pertama, limit Xn ditambah Yn sama dengan limit Xn ditambah limit Yn. Yang kedua, limit Xn dikurangi Yn sama dengan limit Xn dikurangi limit Yn. Yang ketiga, limit Xn dikali Yn sama dengan limit Xn dikali limit Yn. Yang keempat, limit C
dikali xn sama dengan c dikali limit xn. Kemudian yang kelima, jika yn-nya tidak sama dengan 0, yang ini, jika yn-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap n anggota n, maka limit xn dibagi yn sama dengan limit xn dibagi limit yn, asalkan tadi limit yn-nya tidak sama dengan 0. Yang keenam, jika xn lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n anggota bilangan asli, maka limit akar xn sama dengan akar limit xn. Nah, dari teorema-teorema ini, yang keenam ini akan kita buktikan untuk bukti 1 dan 2. Misal limit xn sama dengan x dan limit yn-nya sama dengan y, maka terdapat K1, K2-nya anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga jika n lebih besar sama dengan K1, maka nilai mutlak dari xn dikurangi x lebih kecil dari epsilon dibagi 2. Dan jika n-nya lebih besar sama dengan K2, maka nilai dari mutlak yn dikurangi y lebih kecil dari epsilon dibagi 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa untuk setiap n anggota bilangan asli berlaku mutlak dari xn ditambah yn dikurangin x ditambah y sama dengan mutlak dari xn dikurangin x ditambah yn dikurangin y. Berarti lebih kecil sama dengan mutlak dari xn dikurangin x ditambah mutlak yn dikurangin y. Selanjutnya kita pilih k-nya sama dengan maks dari k1, k2, sehingga jika n-nya lebih besar sama dengan k, maka nilai dari mutlak xn dikurangin yn-nya dikurang dengan x dikurangin y. Lebih kecil sama dengan mutlak dari xn dikurangin x ditambah mutlak dari yn dikurangin y. Maka lebih kecil dari epsilon dibagi 2 ditambah epsilon dibagi 2. Ini karena kita sudah diketahui nih yang ini, yang mutlak xn dikurangin x itu lebih kecil dari epsilon 2 dan juga mutlak yn dikurangin y lebih kecil dari epsilon 2. Berarti di sini lebih kecil dari epsilon dibagi 2 ditambah epsilon dibagi 2 sama dengan epsilon. Ini membuktikan dari teorema yang pertama dan yang kedua bahwa limit xn ditambah yn sama dengan x ditambah y sama dengan limit xn ditambah limit yn terbukti. Dan juga membuktikan bahwa limit xn dikurangi yn sama dengan x dikurangi y sama dengan limit xn dikurangi limit yn terbukti. Bukti yang ketiga, kita akan membuktikan limit xn dikali yn sama dengan limit xn dikali limit yn. Untuk setiap n anggota bilangan asli berlaku mutlak xn dikali yn dikurangi xy lebih kecil sama dengan mutlak xn dikali yn dikurangi xn dikali y ditambah mutlak xn dikali y dikurangi xy sama dengan mutlak xn dikali mutlak yn dikurangin y ditambah mutlak y dikali mutlak xn dikurangin x. Nah, karena barisan xn ini konvergen, maka xn terbatas, sehingga terdapat m lebih besar dari 0, sedemikian sehingga mutlak xn lebih kecil sama dengan m untuk setiap n-nya anggota bilangan asli. Jadi, dari nilai mutlak xn dikali yn dikurangi xy, ini lebih kecil sama dengan m dikali mutlak yn dikurangin y ditambah mutlak y dikali mutlak xn dikurangin x. Lebih kecil sama dengan m ditambah mutlak y dikali mutlak xn dikurangin x ditambah mutlak yn dikurangin y. Nah, sekarang kita akan dibuktikan limit xn dikali yn-nya itu sama dengan xy. Misal, limit xn sama dengan x, maka terdapat K1 anggota bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n-nya lebih besar sama dengan K1. Berlaku mutlak xn dikurangin x ini lebih kecil dari epsilon dibagi 2 dikali m ditambah mutlak y. Dan juga limit yn-nya kita misalkan sama dengan y, maka terdapat K2 anggota bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n-nya lebih besar sama dengan K2 berlaku
mutlak dari YN dikurangi Y lebih kecil dari epsilon dibagi 2 dikali M ditambah mutlak dari Y. Berarti kita pilih K-nya sama dengan maksimum dari K1, K2, dan M. Maka untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak Xn dikali Yn dikurangi Xy lebih kecil sama dengan M ditambah mutlak Y dikali mutlak Xn dikurangi X ditambah mutlak Yn dikurangi Y. Berarti lebih kecil dari M ditambah mutlak Y dikali epsilon dibagi 2 dikali M ditambah mutlak Y ditambah epsilon dibagi 2 dikali M ditambah mutlak Y sama dengan epsilon. Hal ini membuktikan bahwa terbukti limit Xn dikali Yn sama dengan Xy sama dengan limit Xn dikali limit Yn. Bukti yang keempat, kita akan membuktikan limit C dikali Xn sama dengan C dikali limit Xn. Berarti ambil sembarang epsilonnya lebih besar dari 0. Karena limit Xn-nya sama dengan X, maka terdapat M anggota bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap N lebih besar sama dengan M, berlaku mutlak dari Xn dikurangi X itu lebih kecil dari epsilon dibagi 1 ditambah mutlak C. Karena kan di sini kita akan membuktikan C-nya ya, C limit Xn. Berarti di sini lebih kecil dari epsilon dibagi 1 ditambah mutlak C. Akibatnya untuk setiap N lebih besar sama dengan M, berlaku mutlak C Xn dikurangi Cx sama dengan mutlak C dikali mutlak Xn dikurangi X. Ini lebih kecil dari mutlak C dikali epsilon dibagi 1 ditambah mutlak C. Lebih kecil dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit C dikali Xn sama dengan C dikali limit Xn. Yang kelima, kita akan membuktikan bahwa limit Xn dibagi Yn sama dengan limit Xn dibagi limit Yn dengan syarat limit Yn-nya tidak sama dengan 0. Kita misalkan limit Yn-nya sama dengan Y akan dibuktikan bahwa limit 1 per Yn sama dengan 1 per Y. Untuk setiap N-nya anggota bilangan asli berlaku mutlak 1 per Yn dikurangi 1 per Y sama dengan kita sama ini penyebutnya menjadi mutlak Yn dikurangi Y dibagi Yn dikali Y sama dengan 1 per mutlak Yn dikali mutlak Y dikalikan mutlak Yn dikurangi Y. Maka nilai mutlak Yn-nya harus dibatasi agar tidak mendekati 0. Untuk itu, kita pilih K1 yang anggota bilangan asli sedemikian sehingga jika N-nya lebih besar sama dengan K1, maka mutlak Yn dikurangi Y lebih kecil dari setengah mutlak Y. Kita menggunakan akibat kesamaan segitiga, maka diperoleh mutlak Yn lebih besar sama dengan mutlak Y dikurangi mutlak Yn dikurangi Y lebih besar dari setengah mutlak Y. Akibatnya, untuk N lebih besar sama dengan K1, maka berlaku mutlak 1 per Yn dikurangi 1 per Y lebih kecil dari 2 per mutlak Y kuadrat dikalikan mutlak Yn dikurangi Y. Selanjutnya kita ambil nih epsilon yang lebih besar dari 0. Kemudian kita pilih K2-nya yang anggota bilangan asli sehingga jika N-nya lebih besar K2, maka mutlak Yn dikurangi Y lebih kecil dari setengah mutlak Y kuadrat epsilon. Kemudian kita pilih K-nya yang maks dari K1, K2 sehingga jika N-nya lebih besar sama dengan K, maka didapat mutlak 1 per Yn dikurangi 1 per Y lebih kecil dari 2 per mutlak Y dikuadratkan dikalikan mutlak Yn dikurangi Y lebih kecil nih dari 2 per mutlak Y kuadrat dikali
mutlak Y kuadrat dibagi 2 epsilon sama dengan epsilon. Hal ini membuktikan bahwa limit 1 per YN sama dengan 1 per Y, kita menggunakan bagian 3, maka didapat limit Xn per Yn sama dengan limit Xn dikali 1 per Yn sama dengan limit Xn dikali limit 1 per Yn. Sama dengan, ini limit Xn dikali 1 per Yn sama dengan limit Xn per limit Yn. Jadi terbukti bahwa limit Xn dibagi Yn sama dengan limit Xn dibagi limit Yn dengan syarat limit Yn-nya tidak sama dengan 0. Yang keenam, kita akan membuktikan jika Xn-nya lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n anggota bilangan asli, maka limit akar Xn sama dengan akar limit Xn. Misal, limit Xn-nya sama dengan X, karena Xn-nya lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya juga lebih besar sama dengan 0. Untuk kasus yang pertama, untuk X yang sama dengan 0, karena limit Xn sama dengan X, maka untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, kita pilih K-nya anggota bilangan asli yang jika N lebih besar sama dengan K, maka 0 lebih kecil sama dengan Xn. Sama dengan Xn dikurangin 0 lebih kecil dari epsilon kuadrat. Berdasarkan sifat urutan, maka didapat akar Xn dikurangin 0 lebih kecil dari E, ini berarti limit akar Xn-nya sama dengan 0. Kedua, untuk X-nya yang lebih besar dari 0, kita perhatikan bahwa mutlak akar Xn dikurangi akar X sama dengan mutlak dari akar Xn dikurangi akar X dikalikan dengan dalam kurung akar Xn ditambah akar X dibagi akar Xn ditambah akar X. Ini lebih kecil dari 1 per akar X dikalikan mutlak Xn dikurangi X. Karena limit Xn-nya ini sama dengan X, maka untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, kita pilih N anggota bilangan asli. Di sini N kecil ya, maaf. Sedemikian sehingga jika N-nya lebih besar sama dengan N bilangan asli, maka mutlak dari Xn dikurangi X lebih kecil dari epsilon dikali akar X. Kemudian kita pilih nih, ini N kecilnya anggota bilangan asli, maka mutlak akar Xn dikurangin akar X lebih kecil dari 1 per akar X dikali mutlak Xn dikurangi X lebih kecil dari 1 per akar X dikali epsilon dikali akar X sama dengan epsilon. Jika N-nya lebih besar sama dengan bilangan asli, ini membuktikan bahwa limit akar Xn sama dengan akar X sama dengan akar limit Xn. Kemudian kita akan membahas mengenai perluasan teorema. Kita misalkan sebanyak sehingga barisan A-nya sama dengan AN, B-nya sama dengan BN, dan Z-nya sama dengan ZN masing-masing merupakan konvergen dan K-nya anggota bilangan asli. Maka yang pertama, limit AN ditambah BN ditambah sampai ZN, maka sama dengan limit AN ditambah limit BN hingga limit ZN. Yang kedua, limit AN dikali BN hingga ZN sama dengan limit AN dikali limit BN hingga limit ZN. Yang ketiga, limit AN dipangkatkan K sama dengan limit AN dipangkatkan K. Yang keempat, limit dalam kurung AN dipangkatkan 1 per K sama dengan dalam kurung limit AN dipangkatkan 1 per K. Selanjutnya kita akan mencoba beberapa soal. Yang pertama, cari nilai limit N kuadrat ditambah 5 dibagi 2N pangkat 3 ditambah 1. Limit N kuadrat ditambah 5 dibagi 2N pangkat 3 ditambah 1. Selanjutnya kita akan membagi pembilangan penyebutnya dengan N pangkat tertinggi, yaitu N pangkat 3. Sama dengan limit 1 per N ditambah 5 per N kuadrat dibagi 2 ditambah 1 per N pangkat 3 sama dengan limit dalam kurung 1 per N ditambah 5 per N kuadrat dibagi limit
dari 2 ditambah 1 per N pangkat 3 sama dengan limit 1 per N ditambah 5 dikali limit 1 per N kuadrat dibagi limit 2 ditambah limit 1 per N pangkat 3. Di sini 5 limit 1 per N kuadrat karena menggunakan sifat ketersamaan segitiga. Berarti sama dengan limit 1 per N yaitu 0 ditambah 5 limit 1 per N kuadrat. 1 per N kuadrat juga 0 berarti 5 dikali 0, 0 dibagi limit 2 yaitu 2 karena konstanta ditambah limit 1 per N pangkat 3 yaitu 0 sama dengan 0. Yang kedua, tunjukkan bahwa limit 2N tambah 1 dibagi N ditambah 5 sama dengan 2 dengan penjelasan barisan 2N ditambah 1 dan N ditambah 5 ini merupakan barisan yang tidak konvergen, berarti yang tidak memiliki limit. Harus diubah dulu nih ke bentuk barisannya menjadi 2N ditambah 1 dibagi N ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 1 per N ditambah 5 per N. Bentuk ini setelah kita bagi dengan N pangkat tertinggi ini, kita pembilangan sama penyebutnya kita bagi dengan N pangkat 1. Nanti ini hasilnya nih 2 ditambah 1 per N ditambah 5 per N. Sehingga diperoleh barisan yang sesuai dengan persyaratan pada teorema 2.2.4. Dengan mengambil barisan X-nya yang ini. Yang ini ya berarti X sama dengan 2 ditambah 1 per N dan barisan Z-nya yang ini. 1 ditambah 5 per N, maka diperoleh limit X-nya sama dengan 2 karena konstantanya tinggal 2 yang ini dan limit Z-nya sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Sehingga limit 2N ditambah 1 dibagi N ditambah 5 sama dengan limit dalam kurung 2 ditambah 1 dibagi 1 tambah 5 sama dengan limit X dibagi Z sama dengan limit X dibagi limit Z yaitu karena limit X-nya yaitu 2 dan limit Z-nya 1 maka 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti terbukti bahwa limit 2N ditambah 1 per N ditambah 5 sama dengan 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.